everyone, nice to see you again. This time, we want to praise our Lord because He is our Savior. Let's sing Hai Bangkit Bagi Yesus. Mari kita bangkit bagi Yesus sebab Dialah pahlawan kita. Kembali kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengikuti devotion. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap pribadi kami, memberkati hati dan pemikiran kami, sehingga lewat devotion hari ini Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu yang akan disampaikan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada hingga sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Matius 18 ayatnya yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Sekali lagi, Miss ulangi. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Merdeka karena mengampuni. Itulah tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengampuni adalah kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Anak-anak, pada suatu hari Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali ia harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya? Mungkin saja Petrus pernah bertemu kepada seseorang yang berkali-kali salah kepadanya, lalu meminta maaf. Setelah mengampuni berkali-kali, apakah ada batas maksimal bagi seseorang untuk memberikan pengampunan? Apakah Petrus sudah habis kesabarannya sehingga ia ingin mengetahui sampai batas mana pengampunan itu diberikan? Lalu Petrus mengusulkan, apakah sampai 7 kali? Anak-anak, angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Nah, Yesus menjawab dan memberikan angka berbeda dari Petrus.
tetapi tetap mengandung angka 7, yaitu 70 kali 7 kali. Angka Yesus jauh lebih besar. Anak-anak, sebenarnya angka yang dibicarakan di sini bukan bicara kuantitas, tetapi berbicara kualitas mengenai pengampunan yang sempurna. Kita sebagai orang biasa, mungkinkah memberikan pengampunan? Betapa sulitnya tentu. Memang kekuatan mengampuni tidak didapat dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan. Jika kekuatan itu dari diri sendiri, pasti terbatas dan sementara. Namun, jika pengampunan sudah Tuhan berikan sebelumnya, maka barulah kita melakukannya. Jadi anak-anak, kita bisa memberikan pengampunan yang sempurna karena kita diberikan kekuatan oleh Allah yang sempurna. Masalah pengampunan ini harus dikaitkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus menyangkut kerajaan surga. Dalam perumpamaan ini diceritakan seorang raja dan hamba-hambanya. Ada seorang hamba berhutang 10.000 talenta. Angka ini tergolong sangat besar, jutaan dolar Amerika atau bahkan triliunan rupiah. Seorang hamba tidak mungkin membayarnya. Pada zaman itu, 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah pekerja dalam sehari. Jadi, seorang pekerja harus bekerja selama 6.000 hari untuk mendapatkan 1 talenta. Anak-anak, dalam ukuran waktu, seorang pekerja harus bekerja kurang lebih 20 tahun untuk mendapatkan 1 talenta. Jadi, untuk mendapatkan 1.000 talenta, maka seorang hamba harus bekerja selama 200.000 tahun. Anak-anak, ini adalah angka yang tidak mungkin dicapai manusia biasa. Adam saja hidup 930 tahun, dan Adam tidak bisa mencapai angka itu. Inilah posisi kita di hadapan Tuhan, anak-anak. Hutang kita di hadapan Allah terlalu besar untuk kita tanggung sendiri. Kita tidak bisa menanggungnya dengan kekuatan kita sendiri. Dosa itu terlalu besar, anak-anak. Hanya Tuhanlah yang mampu menebus kita. Kemudian, hamba itu tidak bisa membayar hutangnya, sehingga raja memutuskan untuk menjual hamba itu dan seluruh anggota keluarganya. Pada masa itu, anak-anak, jikalau seseorang tidak mampu melunasi hutangnya, maka ia bisa dijual untuk melunasi hutang tersebut. Namun, ini pun tidak mungkin cukup untuk melunasi hutangnya yang terlalu besar itu. Lalu, hamba itu pun sujud dan menyembah raja dan memohon kesabaran raja. Ia berjanji untuk melunasi segala hutangnya, meskipun itu mustahil, anak-anak. Kemudian, timbul dan tergeraklah belas kasihan raja. Bukan memberi waktu untuk melunaskannya, tetapi justru raja menghapuskan hutangnya. Nah, anak-anak, hamba itu mendapat kesempatan untuk memulai dengan awal yang baru. Namun, hamba yang dihapuskan hutangnya itu bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar. Angka ini jelas terbilang kecil jika dibandingkan hutang hamba yang pertama kepada raja. Ia langsung mencekik temannya dan segera harus melunasi hutangnya. 100 dinar sama dengan upah bekerja selama 100 hari. Jadi anak-anak, sekitar 3 atau sampai 4 bulan saja. Angka ini masih bisa diraih oleh seorang pekerja. Angka yang tidak kecil namun bisa dicapai. Hamba kedua ini pun bersujud memohon kesabaran hamba yang pertama. Hal ini pun sama seperti yang dilakukan hamba yang pertama kepada raja. Tapi hamba yang pertama tidak memberi belas kasihan, anak-anak. Ia justru menyerahkan temannya ke dalam penjara. Tindakan keji. Bagaimana mungkin, anak-anak, orang itu bisa melunaskan hutangnya kalau ia di dalam penjara? Mungkin hamba yang pertama berpikir, kalau misalnya hamba yang kedua ini di dalam penjara, sana
saudaranya akan melunasi hutangnya, sehingga ia pun bisa terbebas dari penjara. Hamba yang pertama ini jelas tidak memiliki belas kasihan anak-anak. Lalu kejadian ini pun dilihat oleh hamba lain dan membuat mereka sedih, lalu segera melaporkannya kepada raja. Nah anak-anak, apakah kamu bisa turut merasa sedih? Teman-temannya masih memiliki hati untuk keadilan dan belas kasihan. Seharusnya kita pun memiliki hati yang demikian. Anak-anakku, jika kita melihat ketidakadilan dan kejahatan, maka kita harus memberi respon. Kita pun bisa juga mendoakannya. Ada orang lain menghadapi ketidakadilan, melakukan demonstrasi dengan kekerasan, sehingga ada jatuh korban. Kemudian, melakukan bermacam-macam kekerasan lain. Tapi, masih ada saja dari kita yang berespon pasif. Yesus mengajar tidak pasif, tetapi aktif anak-anak. Yesus memakai cara bukan merusak, bukan menghancurkan orang lain. Tapi, Yesus menghancurkan dirinya sendiri di atas kayu salib. Kasih yang mengorbankan diri demi orang lain. Anak-anak, hanya karena memiliki kasihlah Tuhan kita baru bisa memberikan pengampunan sejati. Tuhan mengampuni sedikit pun tidak lagi mengingat-ingat akan dosa kita. Tapi jangan lupa, untuk mendapatkan pengampunan itu ada harga yang harus dibayar Kristus. Pengorbanannya besar, yaitu menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Jadi, pengampunan dan belas kasihan yang kita terima anak-anak harus kita pertanggungjawabkan. Pengampunan itu harus terpancar dalam hidup kita. Kita mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk boleh mengampuni sesama kami dengan tulus, tanpa mengingat-ingat kesalahan mereka lagi. Ajarlah kami untuk boleh sama seperti Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami dalam pembelajaran. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh menyelesaikan pembelajaran hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Anak-anak, ayat hafalan kita pada pagi hari ini tertulis dari Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.